Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pena Pencerahan. Pena Pencerahan ini adalah channel YouTube yang saya bangun untuk membahas disiplin keilmuan Islam seperti Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, akidah, akhlak, dan tasawuf. Selain disiplin keilmuan Islam, saya juga berusaha membahas disiplin keilmuan lain seperti filsafat, politik, sejarah, budaya, masalah keluarga, dan inspirasi. Episode kemarin kita sudah membahas Said bin Al-Musayyib. Maka pada episode sekarang kita akan membahas Urwah bin Zubair. Beliau adalah tokoh terkemuka dan merupakan imam bagi para tabi'in di kota Madinah. Beliau juga termasuk dari 7 ulama fikih di kota Madinah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Nama lengkap beliau adalah Urwah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Usay al-Qurashi al-Asadi Abu Abdullah al-Madani al-Faqih. Beliau dilahirkan pada tahun ke-23 Hijriah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan di kota Madinah. Beliau adalah putra dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ibu beliau adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau adalah adik kandung dari Abdullah bin Zubair. Bibi beliau adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sang bibi inilah beliau banyak menimba ilmu dan meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah mengherankan kalau kemudian hari Urwah menjadi salah seorang tabi'in yang paling mengetahui hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai sifat-sifatnya diceritakan dari Muhammad bin Hilal, dia berkata, "Aku melihat Urwah sama sekali tidak pernah memelihara kumisnya dan dia memotongnya dengan baik." Kemudian diceritakan juga dari Ishaq bin Yahya, dia berkata, "Aku melihat Urwah sering memakai selendang yang berwarna kekuning-kuningan." Muhammad bin Sa'ad berkata, Urwah adalah seorang yang dapat dipercaya, banyak meriwayatkan hadis, ahli fikih, luas wawasan keilmuannya, meyakinkan dan dapat dipercaya. Ahmad bin Abdullah al-Ajali berkata, dia adalah orang yang bersosial tinggi dan mudah bergaul, dapat dipercaya, seorang yang soleh, dan tidak pernah terjebak dalam fitnah. Umar bin Abdul Aziz berkata, tidak ada seorang pun yang lebih luas wawasannya daripada Urwah bin Az-Zubair. Az-Zuhri berkata, aku melihat Urwah bin Zubair bagaikan lautan yang tidak pernah keruh airnya karena deru ombak. Abu Nuaim berkata, dari 7 ulama fikih Madinah terdapat seseorang yang permintaannya selalu dikabulkan, sanggup menahan beban derita demi mendapatkan ilmu yang diinginkannya, selalu berusaha untuk taat dan menahan cobaan, hingga dia pantas mendapatkan kehormatan karenanya. Dialah Urwah bin Zubair bin Awam, seorang mujtahid yang selalu menjalankan puasa. Sufyan bin Uyainah berkata, ada 3 orang yang paling tahu tentang hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka adalah Al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, dan Umarah binti Abdurrahman. Al-Zahabi berkata, dia merupakan orang yang kuat hafalannya, konsisten, ahli fikih, dan ahli sirah.
Dia juga termasuk orang pertama yang menulis buku tentang peperangan. Perlu diketahui, ada perbedaan antara kata tarikh dan kata sirah. Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab mengartikan arti sirah adalah perincian hidup seseorang atau sejarah hidup seseorang, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan biografi. Sedangkan tarikh, beliau mengartikan kata tarikh menurut istilah umum adalah ilmu yang mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu agar tidak dilupakan, yang dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan sejarah. Jadi kesimpulannya, sirah itu lebih khusus karena hanya membahas biografi seseorang, sedangkan tarikh itu cakupannya lebih umum. Dengan semangat dalam menuntut ilmu agama yang tidak pernah mengenal rasa lelah, ia menemui sisa-sisa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Ia ketuk pintu rumahnya satu persatu. Ia sabar menanti dan sholat bersamanya serta selalu aktif dalam setiap halakoh atau majelis ilmu mereka, sehingga usahanya membuahkan hasil yang dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Ia menjadi salah satu dari 7 tokoh ahli fikih di kota Madinah yang banyak orang datang menimba ilmu dan meminta fatwa kepadanya. Beliau adalah salah satu dari fuqaha sab'ah, 7 ahli fikih dari Madinah bersama Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Salamah bin Abdurrahman, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dan Sulaiman bin Yasar. Diceritakan dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham, dia berkata, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu dimiliki oleh salah satu dari 3 orang berikut. 1. Orang yang mempunyai jabatan sehingga ilmu itu menghiasinya. 2. Dimiliki oleh orang yang beragama sehingga ilmu tersebut dapat mengganggunya. 3. Menjadi budak penguasa sehingga penguasa tersebut rela memuseumkan ilmunya. Maksudnya adalah tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Dan di antara 3 cacat ilmu ini, hanya Umar bin Abdul Aziz dan Urwah bin Zubair lah yang paling mengetahuinya. Dari Ali bin Al-Mubarak Al-Hanai, dia berkata, Hisham bin Urwah telah memberitahukan kepada kami. Dia berkata bahwa sesungguhnya ayahnya yaitu Urwah sering melakukan puasa sepanjang tahun, kecuali pada saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Qurban atau Idul Adha. Hingga ketika dia meninggal pun tetap dalam keadaan berpuasa. Dari Malik bin Anas dari Hisham bin Urwah, dia berkata, kami pernah berjalan-jalan dengan Urwah bin Zubair. Dia saat itu sedang berpuasa, akan tetapi kami tetap makan. Walaupun begitu, dia tidak pernah menyuruh kami untuk melakukan hal yang sama, yaitu berpuasa seperti dia, dan dia pun tidak pernah membatalkan puasanya. Dari Ibnu Sauhab, dia berkata, Urwah bin Zubair selalu membaca seperempat Al-Quran dengan cara melihat mushaf setiap hari, dan bangun malam untuk melakukan sholat sunnah dengan membaca seperempat Al-Quran juga. Dia tidak pernah meninggalkan rutinitasnya itu sedikit pun. Bahkan saat kakinya harus diamputasi karena dia menderita kanker yang menyebar dan menggerogoti tubuhnya. Di saat musim dingin, dia selalu memperbarui dinding rumahnya agar tampak indah. Kemudian mengundang orang-orang untuk datang ke rumahnya, menyediakan mereka makan, dan memberikan oleh-oleh ketika mereka pulang. Dari Abdullah bin Muhammad bin Ubaid, dia berkata, Urwah bin Zubair tidak pernah meninggalkan zikirnya kecuali pada malam saat kakinya harus diamputasi. Dia berkata dalam beberapa bait syair yang indah. Syairnya sebagai berikut. Demi umurku yang berada di tangannya, aku yakin bahwa kakiku tidak pernah mengajakku berbuat keji dan mungkar. Tidak pula pendengaran dan penglihatan, akal dan pikiranku. Ketahuilah bahwa mulai zaman dahulu tidak ada suatu musibah pun yang menimpaku, kecuali telah menimpa orang lain sebelumku.
Dari Hisham bin Urwah, dia berkata, ketika Urwah membangun rumahnya dari batu-batu akik, orang-orang berkata kepadanya, Anda telah mengeringkan, maksudnya adalah tidak mau peduli dengan masjid Rasulullah SAW. Mendengar itu, dia menjawab, sesungguhnya aku juga melihat masjid-masjid mereka kosong dan pasar-pasar sepi, hanya perbuatan mungkar dan kejilah yang merajalela. Di dalam rumahnya yang terbuat dari batu akik, Urwah melantunkan sebuah syair yang indah. Syairnya berbunyi sebagai berikut. Kami membangunnya dengan sebaik-baik bangunan, dengan memuji kepada Allah yang menganugerahkan kepadaku batu akik. Kalian dapat melihat mereka yang memandangnya dengan rasa dengki dan iri hati. Dengan jelas mereka memandang dengan kesinisan. Hancurlah orang-orang yang memusuhi. Bangunan ini akan membuat marah musuh-musuhku dan sekaligus menyenangkan teman-temanku. Semua orang akan memandangnya. Berjalanlah dan berteduh di dalam rumah akik ini. Ada yang mengatakan ketika Urwah bin Zubair selesai membangun rumah dan juga memperbaiki saluran air ataupun sumur di sekitarnya, dia mengundang masyarakat dan orang-orang yang lewat, mengajak mereka makan bersama, sehingga mereka berkenan untuk mendoakannya agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah itu mereka pun lantas pergi. Dari Abdullah bin Hasan, dia berkata, pada suatu malam, saya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Urwah bin Zubair, kami bertiga sedang memperbincangkan tentang keburukan dan kezaliman yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Akan tetapi keadaan saat itu tidak memungkinkan kami untuk melakukan perubahan atau mengingatkan mereka. Kemudian kami memperbincangkan tentang ketakutan kami terhadap azab Allah yang akan menimpa Bani Umayyah. Dari Abdullah bin Hasan, dia berkata, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib sering berbincang-bincang dengan Urwah bin Zubair setiap malam menjelang subuh di belakang masjid Rasulullah SAW. Aku juga ikut bersama mereka berdua. Maka Urwah bin Zubair berkata, wahai Ali, sesungguhnya orang yang mengucilkan diri atau tidak mau bergaul dari orang-orang yang suka berbuat kezaliman, maka tentu Allah mengetahui bahwa penyebabnya adalah orang itu tidak menyukai perbuatan orang-orang yang zalim tersebut. Jika para orang zalim tadi melakukan suatu perbuatan tercela, kemudian Allah menimpakan azab kepada mereka, maka aku berharap orang yang mengucilkan diri tadi selamat dari musibah yang ditimpakan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Kemudian Urwah bin Zubair pulang ke rumah dan mengisolasi diri di rumah akiknya itu. Dari Abul Aswad, dari Urwah bin Zubair, dia berkata, aku telah mengajukan pinangan kepada Ibnu Umar untuk putrinya Saudah. Pada saat itu kami sedang melakukan tawaf sehingga dia tidak melayani pinangan yang aku ajukan itu. Ketika sudah berada di Madinah setelah melakukan tawaf tadi, aku lewat di depannya dan Ibnu Umar bertanya, apakah kamu yang kemarin menginginkan Saudah? Aku menjawab, iya. Ibnu Umar berkata, kamu mengatakannya saat kita sedang melakukan tawaf. Kita sedang menghadirkan Allah dalam pikiran dan hati kita. Apakah kamu ada keperluan dengannya? Aku menjawab, hati-hati kalau bicara tentang hal ini, jangan keras-keras. Ibnu Umar berkata, wahai bocah, undanglah Abdullah bin Abdullah dan budaknya Nafi. Urwah melanjutkan ceritanya. Lalu aku katakan kepadanya, apakah aku undang juga sebagian keluarga Az-Zubair? Ibnu Umar menjawab, tidak perlu. Aku berkata lagi, kalau budaknya Hubaib? Dia berkata, itu lebih tidak mungkin lagi. Kemudian aku mengundang mereka, dan setelah mereka datang, Ibnu Umar berkata kepada mereka berdua, ini adalah Urwah bin Abi Abdillah dan kalian berdua telah mengenalnya dengan baik.
Dia telah mengajukan pinangan kepada putriku Saudah, dan aku telah setuju untuk menikahkannya sehingga dia boleh dan berhak sebagaimana layaknya seorang muslim dengan muslimah, yaitu untuk saling mempergauli dengan baik dan menceraikannya dengan baik pula. Mereka telah boleh melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Apakah kamu menerimanya, wahai Urwah? Aku menjawab, ya, aku menerimanya. Dia berkata, semoga Allah memberikan berkah pada pernikahan kalian berdua. Memang di zaman dahulu, pernikahan itu digelar dengan sangat sederhana sekali. Hanya menghadirkan beberapa orang dan beberapa makanan hidangan saja. Akan tetapi dari pernikahan yang sangat sederhana seperti itu, lahirlah bibit-bibit unggul yang sampai sekarang namanya itu masih sering dikenang, masih sering diingat. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana pernikahan digelar dengan sangat mewah, administrasinya juga sangat susah dan ribet. Akan tetapi hasilnya apa? Dari Am bin Soleh dari Hisham bin Urwah bahwasanya Urwah bin Zubair pergi menghadap Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ketika sampai di lembah Al-Qura, Urwah mendapati kakinya terkena sesuatu dan terluka. Dalam riwayat lain kakinya terkena penyakit kanker. Kemudian ayahnya pun merasakan sakitnya semakin parah. Ketika sampai di hadapan Khalifah Al-Walid, Khalifah berkata kepada Urwah, "Wahai Abu Abdullah, maukah Anda aku panggilkan tabib?" Urwah berkata, "Jika kamu berkenan, silahkan." Lalu sang khalifah memanggilkan tabib untuknya. Lalu sang tabib datang dan berkata, "Aku akan memberikan minuman kepada Anda, dan minuman itu akan menghilangkan kesadaran Anda untuk beberapa saat." Mendengar itu, Urwah berkata, "Urus saja dirimu. Aku tidak yakin kalau ada seseorang yang mau meminum suatu obat yang akan menghilangkan kesadarannya, sehingga dia tidak ingat lagi kepada Tuhannya." Kemudian sang tabib itu akhirnya memotong lututnya yang sebelah kiri dengan tanpa obat bius, dan kami semua berada di sekelilingnya menyaksikannya. Hebatnya, dia tidak mengeluh sedikit pun. Ketika kakinya telah dipotong, dia berkata, "Kalaulah memang Engkau ya Allah telah mengambil kakiku, Engkau pun telah menyisakan hidup kepadaku. Kalaulah Engkau ya Allah memberikan cobaan sakit kepadaku, Engkau pun telah memberikan kesembuhannya." Melihat kejadian itu, Khalifah Al-Walid berkata, "Aku sama sekali belum pernah melihat orang tua yang kesabarannya seperti ini." Dan hebatnya lagi, pada malam itu juga Urwah tidak meninggalkan rutinitasnya, yaitu melakukan sholat malam dengan membaca seperempat Al-Quran. Pada saat kembali dari menghadap Khalifah Al-Walid, dia juga ditimpa musibah berupa kematian putranya, yaitu Muhammad, di mana pada saat putranya berada di kandang, putranya diserang oleh keledainya. Akan tetapi, aku tidak mendengar sepatah kata pun keluar darinya mengomentari berita duka ini. Ketika telah sampai di lembah Al-Qura, dia baru berkata, "Ya Allah, aku telah mempunyai 7 keturunan. Engkau telah mengambil 1 dari mereka dan masih menyisakan yang 6. Aku juga mempunyai anggota tubuh yang 4. Engkau telah mengambil salah satunya dan masih tinggalkan yang 3. Jikalau Engkau memberikan cobaan sakit, Engkau pun telah menyembuhkannya." Dari Abdullah bin Urwah, dia berkata bahwa ayahnya melihat-lihat kakinya dalam sebuah baskom berisi air. Kemudian dia berkata, "Allah mengetahui bahwa aku tidak pernah melangkahkan kakiku ini kepada kemaksiatan, dan aku pun mengetahui hal itu." Dari Ibnu Khalqan, ia berkata, "Orang yang paling bisa menghiburnya adalah Ibrahim bin Muhammad bin Tolhah." Dia berkata, "Demi Allah, kamu tidak perlu berjalan kaki, tidak pula merangkak untuk bergerak, karena salah satu anggota tubuh dan salah seorang dari anakmu yang telah meninggal dunia akan mengajakmu masuk surga, dan semuanya akan saling mengikuti jika Allah menghendaki. Allah masih menyisakan apa yang kami butuhkan darimu, yaitu wawasan, pengetahuan, dan pendapatmu.
Semoga Allah berkenan memberikan pertolongan dan pahalanya kepadamu sebagai pelindung kehormatanmu. Kita bisa melihat betapa luar biasanya seorang Urwah bin Zubair ini. Beliau mendapatkan cobaan yang besar, 2 cobaan besar dalam waktu yang bersamaan. Pertama, kehilangan salah satu anaknya, dan yang kedua, kehilangan salah satu kakinya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ketika dokter itu akan mengamputasi kakinya yang sudah kena kanker dan memang harus diamputasi, ketika sang dokter ini tadi menawarkan obat bius untuk menghilangkan rasa sakit, Urwah menolaknya dengan alasan ini. Ketika Urwah meminum obat bius dan dia kehilangan kesadarannya, maka dia takut lalai kepada Allah. Makanya Urwah bin Zubair ini rela menahan rasa sakit ketika kakinya dipotong ketika diamputasi, daripada meminum obat bius yang nanti akan menghilangkan kesadarannya, yang berakibat dia lalai dengan Allah. Itu adalah mental seorang waliullah, seorang kekasih Allah. Di antara guru-gurunya adalah ayahnya sendiri, kemudian saudaranya sendiri yaitu Abdullah bin Zubair, kemudian ibunya yaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Hukaim bin Hizam, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Usamah bin Zaid, Abu Ayyub, Abu Hurairah, Hajjaj al-Aslami, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, Amr bin Al-As, Muhammad bin Maslamah, Al-Miswar bin Mukhramah, Al-Mughirah bin Asy'bah, Naji'ah al-Aslami, Abu Humaid As-Sa'idi, Hisham bin Hukaim bin Hizam, Yasar bin Mukrim, Basrah binti Safwan, Zainab binti Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah dan ibunya Ummu Salamah istri Rasulullah, Ummu Hani binti Abu Thalib, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Jabir bin Abdullah al-Ansari, An-Nu'man bin Bashir, Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, Marwan bin Al-Hakam, Bashir bin Abi Mas'ud al-Ansari, Hamran maula Utsman, Abdullah bin Zam'ah al-Aswad, Abdurrahman bin Abdul Qari, Nafi bin Jubair bin Mat'am, Abu Murawih al-Hifari, Abu Salamah bin Abdurrahman. Dia ini termasuk kerabatnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan di antara murid-muridnya adalah Abdullah, Utsman, Hisham, Muhammad, Yahya, cucunya sendiri yaitu Umar bin Abdullah bin Urwah, kemudian keponakannya sendiri yaitu Muhammad bin Ja'far bin Zubair, kemudian Abul Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Nufail, Hubab dan Zumail budaknya, Sulaiman bin Yasar, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Burdah bin Abi Musa, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, mereka termasuk saudaranya. Kemudian Tamim bin Salamah As-Sulami, Safat bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Khalid bin Ammar ibnu Utsman bin Affan, Shalih bin Kaisan, Az-Zuhri, Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, Abu Az-Zinad, Ibnu Abi Mulaykah, Abdullah bin Dinar bin Mukhram al-Aslami, Abdullah al-Bahi, Warak bin Malik, Atta bin Abi Rabbah, kemudian Umar bin Abdul Aziz, Amr bin Dinar, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Yazid bin Abdullah bin Hudzaifah, kemudian Abu Bakar bin Hafiz bin Umar bin Salad bin Abi Waqqas, kemudian Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Safwan bin Sulaim, dan Yahya bin Ibn Katsir.
dan masih banyak lagi. Diceritakan dari Hisham bin Urwah, dia berkata, Urwah bin Zubair berkata kepada anaknya, "Wahai putraku, kalian tidak akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan kalian selama kalian merasa malu untuk meniti jalan kemuliaannya. Sesungguhnya Allah Zat yang memuliakan orang-orang yang pantas mendapatkan kemuliaan, dan dialah Zat yang berhak memilihnya." Dia juga berkata, "Wahai putraku, belajarlah kalian. Karena jika kalian dahulu adalah orang-orang kecil dan terbuang, maka semoga kalian menjadi pembesar mereka." Dia juga berkata, "Wahai putraku, belajarlah kalian. Karena jika kalian dahulu adalah orang-orang kecil dan terbuang, maka semoga kalian menjadi pembesar mereka kelak di kemudian hari, karena ilmu pengetahuan. Sukakah kalian menjadi orang tua yang bodoh?" Dia berkata, "Jika kalian melihat celah yang buruk dari seseorang, maka berhati-hatilah, walaupun dia itu baik di mata banyak orang. Dan jika kalian melihat celah kebaikan dari seseorang, maka janganlah kalian berputus asa, walaupun dia buruk di mata banyak orang." Dia berkata, "Manusia dengan zamannya itu lebih serupa daripada kedua orang tua laki-laki dan perempuannya." Dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, dia berkata, dalam sebuah nasihat tertulis, ayah berkata, "Ucapkanlah perkataan yang baik, perlihatkanlah wajah yang ramah dan tersenyum, sehingga kamu akan menjadi orang yang paling dicintai Allah." Dari Muawiyah bin Ishaq dari Urwah, dia berkata, "Tidak akan pernah berbakti kepada kedua orang tua orang yang berlaku kasar kepada mereka." Hisham berkata, ayah berkata, "Banyak ucapan ringan yang mungkin diucapkan seseorang dalam sekejap saja, akan tetapi ia akan membekas atau menjadikannya orang yang mulia dalam tempo waktu yang lama." Dia juga berkata, "Aku tidak pernah mengajarkan suatu ilmu kepada seseorang di luar batas kemampuannya, karena hal itu dapat menyesatkannya." Urwah bin Zubair meninggal pada tahun 94 Hijriah pada usianya yang ke-67 tahun. Pada tahun tersebut dinamakan juga dengan Sanah al-Fuqaha, tahunnya para ahli fikih, karena memang pada tahun tersebut banyak ahli-ahli fikih yang meninggal. Salah satunya ini Urwah bin Zubair. Ada juga Said bin al-Musayyib, Abu Bakar bin Abdurrahman, kemudian Zainal Ali Abidin, dan yang lainnya. Beliau dimakamkan di distrik Majah, wafat dalam keadaan meninggalkan banyak harta. Itulah sosok Urwah bin Zubair. Beliau ini adalah keponakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga dari kisah tadi kita bisa mengambil inspirasi untuk hidup kita ke depannya.